Saudara, saat ini kami sudah bersama dengan Menko Polhukam yang juga Ketua Kompolnas Mahfud MD yang akan buka-bukaan soal kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat di Kompas Petang kali ini. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Mahfud. Selamat sore, Ibrahim. Alhamdulillah. Prof, bagaimana pemerintah memandang perkembangan penyidikan kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat, Prof? Ntar dulu saya mulai dengan istilah buka-bukaan itu ya. Saya tidak pernah bilang mau buka-bukaan itu istilah dari mana. Saya mengkonstruksi fakta yang saya terima aja. Memang di media itu ada istilah buka-bukaan, Sambo ditangkap, itu katanya sumber dari Mahfud MD, Sambo ditahan, Mahfud punya bukti, Pamungkas gitu-gitu tuh dari mana gitu. Itu kan istilah wartawan yang entah dari mana. Saya cuma bilang saya punya konstruksi sendiri berdasar fakta yang saya peroleh dari berbagai sumber yang kredibel. Nah, tadi pertanyaannya apa? Nah, sekarang mari kita mulai. Iya, perkembangan penyidikannya kan kemarin kita lihat bersama Irjen Verdi Sambo sudah diperiksa Irsus nih. Pemerintah melihatnya ini bagaimana nih, Prof? Kan ada konstruksinya sendiri tadi kata Prof. Mahfud bilang. Ya bagus, bagus karena begini kan pernah saya katakan ini kan ada apa namanya psikopolitis, hierarkis gitu. Saya kira isunya kan begitu. Kenapa tuh kok lama sekali ya sampai hampir sebulan tidak ada tersangkanya waktu itu? Saya bilangnya karena ada hierarkis berdasar laporan-laporan yang saya terima dari Komnas HAM itu tidak ada yang berani tegas misalnya dari yang saya dengar dari Kompolnas, dari orang saya di dalam gitu. Kenapa? Seperti ada yang saling sandera gitu loh. Kemudian si Barada itu Barada itu juga di bawah penguasaan orang yang mungkin punya berkepentingan. Nah ya kemudian yang harus diperiksa dan harus memeriksa itu orangnya jabatannya beda. Nah ini maka Kompolnas yang mengusulkan supaya ada bedol deso gitu. Bedol deso itu artinya buang dulu orang-orang di situ. Dan ternyata jalan kan sesudah dipindahkan. Sekarang Baradae sudah mengakui hal yang baru yang sangat mengejutkan yang mungkin besok akan dimuat oleh majalah Tempo, tetapi juga dengan baik sudah dijelaskan tadi oleh pengacaranya yang baru. Nah itu hierarkisnya sudah habis sekarang. Yang kedua politisnya saya kira rame lah kalau ada di para pengamat itu menyebut di Mabes Polri itu ada submabes yang saling bersaing gitu, mau saling menyandera, mau saling menyerang dan sebagainya. Nah itu yang harus selesaikan. Sehingga kalau kita tersandera di situ hanya urusan kecil yang sebenarnya secara teknis dan teknologi itu sangat mudah diatasi, menjadi terhambat sampai lama gitu. Iya Dan itu. sekarang kita lihat aja lah. Itu pertanyaan publiknya ya, Prof. Tapi yang juga menarik, artinya psikohierarki dan juga psikopolitiknya sudah bisa dieliminir ya ketika Sudah mulai Irjen bisa Verdi Sambo diperiksa Irsus ya, Prof ya? Karena saya minta Kompolnas itu masuk langsung ke Kapolri kalau melihat hal seperti itu sampaikan langsung. Lapor ke saya dulu apa yang akan sampaikan. Misalnya soal bedol deso dan harus dibuang dulu semua. Kemudian harus si Barada itu harus di bawah penguasaan. Iya. Harus di bawah penguasaan tim sus gitu. Kalau masih di bawah penguasaan ada struktur hierarkis seperti itu udah berani ngomong. Nah sekarang udah berani ngomong kan ya sudah dia Kan bisa. makanya kami ajak Prof Mahfud buka-bukaan karena tadi memang awalnya konteksnya itu, Prof, karena kan Prof Mahfud yang melecut nih, yang menyemangati, ayo bisa nih, bukan kriminal biasa tentunya. Prof, yang menarik di media sosial Prof Mahfud juga menyinggung soal ini, etik ini bisa beriringan, Prof, dengan pidana. Itu seperti apa nanti biasanya, Prof? Ya memang begini, kadangkala sebuah tindak pidana itu berhimpitan antara pidana dengan etika. Misalnya begini, ada seorang polisi diduga melakukan perzinaan di sebuah hotel dan ketangkap sedang dengan seorang perempuan tidak pakai baju. Itu kan pidana kalau dilaporkan oleh istrinya. Tapi juga itu etik. Kenapa ada seorang polisi tertangkap basah di hotel pakai bersama istrinya orang lain atau perempuan lain, itu kan etik. Nah di sini berhimpitan, pidananya biar jalan, ya,
lalu etiknya jalan karena produk hukumannya berbeda, Ibrahim ya. Kalau pidana itu nanti yang mutus adalah hakim, hukumannya penjara, hukuman mati, perampasan hak, harta dan Iya. sebagainya. Tapi kalau etik atau disiplin itu hukumannya itu administratif saja, misalnya di skors, diberhentikan, dipecat, kemudian diberi teguran, diturunkan pangkat, ditunda Oh. kenaikan pangkat dan sebagainya, itu etik gitu. Nah oleh sebab itu nih jalan sendiri-sendiri, dan yang mana duluan yang lebih bisa membuktikan itu ya silahkan Tapi jalan. Prof, bisa nggak kalau di kasus ini etik Hmm? ini bisa jadi indikator ada dugaan tindak pidana, kan kasus etiknya nih menghalangi penyidikan ya, ada dugaan percobaan perusakan barang bukti CCTV katanya, Prof. Iya, itu etiknya, artinya itu tidak profesional. Kalau mau tidak dianggap pidana itu tidak profesional. Kenapa dalam situasi begini kok misalnya CCTV-nya dicopot? Kenapa gerendel-gerendel pintu itu diganti? Kenapa isi lemari dari pemeriksaan TKP yang pertama dengan pemeriksaan TKP yang dilakukan oleh tim sus itu berbeda gitu? Itu sudah etik, tidak bisa mengamankan situasi gitu. Nah, itu etiknya di situ, tidak profesional. Kalau itu mau dianggap etik, tapi kalau dikaitkan pidana, bisa itu obstruction of justice, ya. Itu mau menghalang-halangi penegakan hukum, menghilangkan bukti, menghilangkan grendel, menghilangkan noda-noda sehingga DNA-nya sama sekali tidak ketemu misalnya di TKP. Nah, itu sudah tindak pidana, banyak pasal-pasal yang dikenakan ke situ gitu. Sehingga ini berurutan. Nah, di dalam fakta, di dalam pengalaman Ibrahim memang bisa lebih dulu pidana, bisa lebih dulu etik. Etiknya. Misalnya begini, yang lebih dulu pidana itu Brotoseno, ya kan? Dia dinyatakan menerima suap dan dihukum 5 tahun, Baik. dijalani 3 tahun gitu kan? Iya. Gitu kan? Pidananya dulu, baru etiknya Kalau di ini sidang. kita tunggu ya Ternyata nanti dalam berarti, sidang Prof, ya. etik dia nggak apa-apa, katanya salah, tetapi masih diperlukan lagi. Itu etiknya belakangan. Oke. Tapi yang Akil Muhtar itu etiknya lebih dulu. Begitu dia ditangkap gitu, lalu saya datang ke MK itu harus ada sidang etik. Diberhentikan dulu dari jabatan hakim. Waktu itu saya lihat di TV itu Yusril Iza Mahendra dan Profesor Hayapi tidak setuju. Tidak perlu sidang etik itu katanya. Karena kalau sudah tangkap tangan tuh etiknya sudah pasti melanggar gitu. Sudah pasti pidana gitu. Berkaitan ya, Prof, ya. Kalau tidak etik dulu lalu siapa yang memberhentikan? Iya. Nunggu pidana berapa tahun sampai inkrah. Pada waktu itu ya perdebatannya begitu. Pada akhirnya udah kita pecat dulu kan. Setelah dipecat pemeriksaan menjadi lebih lancar gitu. Nah, itu yang terjadi. Jadi bisa yang mana duluan? Memang kalau di dunia kedokteran terjadi perdebatan nih, apakah etik dulu atau Pidana dulu ya. pidana dulu. Baik. Nah, Prof, orang kedokteran mengatakan tidak boleh dokter dihukum sebelum dinilai oleh Dewan Etik dan Dewan Disiplin gitu. Baik. Prof, yang menarik tadi kan di Kompas Petang kita ngobrol juga dengan pengacara Eliezer yang baru yang ditunjuk oleh Barreskrim. Ternyata ada berbeda pengakuan dari konstruksi awal dan yang terakhir disampaikan kepada kuasa hukum nih. Kalau Prof lihat ini, apakah akan jadi perkembangan yang signifikan, termasuk juga soal kemungkinan jadi JC, Prof? Menurut saya ya, itu pintu semua untuk menjadi signifikan. Misalnya ya, sudah ada pengakuan satu, bahwa saya bukan pelaku, kata Baradae. Atau misalnya saya tidak sendiri, mungkin di majalah, di media yang akan terbit besok itu akan mengatakan begini, saya lihat tembakan, saya dengar tembakan, saya turun sudah si Anu terkapar dan ada si X di dekat itu gitu, kata si Baradae. Nah, itu semua akan terkuak karena sekarang Baradae itu sudah diisolasi, tidak lagi di bawah tekanan kelompok-kelompok yang akan menutup atau bisa menghalang-halangi kasus ini. Kalau kita kan ini penegakan hukum, jadi berangkat dari dugaan-dugaan dulu kan. Nah, mungkin ini ada upaya menutup, mungkin si Barada yang bohong. Nah, nanti buktikannya jadi pengadilan. Karena sekarang kan semua masyarakat udah pinter ya untuk menilai setiap perkembangan dan mengkonstruksikan sendiri. Tapi menjadi justice collaborator sangat terbuka bagi Baradae ya, Prof ya. Dan soal keamanannya juga ini tentu dijamin, Prof. Atau bagaimana? Iya,
Iya, sangat terbuka justice kolaborator itu. Kalau misalnya sampai si Baradae tidak aman, dua lembaga negara ini akan sangat tercoreng. Satu, Polri, misalnya tidak bisa menjamin keamanan Baradae yang posisinya seperti sekarang. Yang kedua, LPSK gitu. Dan si Baradae mengatakan siap jadi justice kolaborator. Itu artinya apa? Artinya dia eh, menyadari bahwa dia bukan pelaku utama. Karena orang jadi justice collaborator itu adalah orang yang hanya membantu, bukan pelaku utamanya, gitu. Nah, dan itu tadi pengacaranya saya lihat itu bagus juga tuh. Iya, jadi mengungkapkan Prof apa yang disampaikan Baradae dan kita pun kaget ternyata ada perbedaannya Iya, Prof ya. bagus dia pengacara itu bagus itu. Yang ditunjuk oleh Polri itu bagus gitu. Memang di dalam hukum kalau seorang terdakwa yang diancam dengan pidana berat di atas 5 tahun itu kalau tidak punya pengacara harus yang mencarikan negara, dalam hal ini polisi. Jadi sekarang sesuai on the track ya Prof ya. Kejaksaan Agung ini nantinya, Kejaksaan Agung nantinya kan akan bermuara di situ nanti. Bisa membuat konstruksi yuridis secara transparan dan masuk di dalam scientific itu ya, scientific crime investigation itu. Supaya juga mengimbangi polisi agar kerja keras masyarakat, kerja keras polisi dan kita semua ini bisa jalan dan polisi jadi baik, negara ini jadi baik. Karena kan selama ini kan ada misalnya ya saya katakan psikopolitisnya. Semua masyarakat heran kenapa sih DPR kok diem, ini kan kasus besar. Biasanya kan ada apa paling rame manggil, ini enggak ada tuh. Nah, itu bagian dari psikopolitis adanya Mabes, di dalam Mabes itu yang punya aliansi sendiri-sendiri. Baik. Prof, ini kan kasus ini diungkap adanya dorongan kejanggalan dari keluarga, kemudian Prof juga menyatakan ada kejanggalan sehingga mendorong diungkap secara terang benderang, tuntas, diusut tuntas. Apakah ini Prof bisa jadi momentum untuk mengembalikan kepercayaan publik pada Polri, Prof? Iya, kita berharap begitu. Kita berharap begitu ya, karena ini mau pemilu tahun 2002, ingat loh, bulan Mei tahun 2023, 9 bulan dari sekarang, itu sudah akan mulai pencalonan presiden, kemudian partai yang boleh mencalonkan, yang tidak, dan sebagainya itu kalau menyelesaikan yang kayak gini aja nggak bakal bisa menyelesaikan keributan pemilu itu. Oleh sebab itu nih harus diselesaikan ini. Ya, agar semuanya berjalan baik pada tahun politik tahun 2023. Ini bulan Mei tahun depan ya udah pendaftaran caleg, pendaftaran calon presiden. Iya. Ini di pekan ini kan dinamika perjalanan kasus ini begitu terasa Prof. Prof Mahfud juga menerima keluarga dari Brigadir Yosua. Dengan progres yang ada saat ini bisa menjawab pertanyaan publik soal kasus ini untuk diungkap sesuai arahan Pak Presiden juga ya, diungkap secara tuntas, terang benderang, Prof. Sampai sekarang saya optimis ya, saya optimis itu bisa. Karena apa? Saya udah bicara dengan Kapolri, meskipun hanya sebentar tentang komitmen itu, tinggal tahapan-tahapannya aja. Saya optimis ini bisa dan itu perlu dukungan kita. Pak Kapolri itu perlu dukungan kita. Kan selalu aspirasi masyarakat kan selalu dipenuhi oleh beliau, ya, membentuk tim ketika orang tidak percaya pada hasil yang dilakukan oleh Jakarta Selatan, bentuk tim sus bentuk, suruh otopsi ulang, ya otopsi ulang, suruh tarik perkara dari Polda Jaya sudah ditarik, tentukan tersangka, sudah membedol desa, sudah gitu. Saya optimis nih tahapan-tahapannya Pak Kapolri ini mengerti kapan harus melakukan apa. Dan menurut saya memang kita harus tunggu tapi juga harus cepat karena ini sudah tahun politik, sudah tidak bisa ditunda lagi. Semoga nanti ada perkembangan terbaru lagi di pekan depan seperti apa progres penyidikannya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Menko Polhukam Mahfud MD yang juga sebagai Ketua Kompolnas telah bergabung bersama kami di program Kompas Petang. Sehat selalu Prof Mahfud. Ya, makasih Ibrahim.